Shalom. Shalom. Ya, kita bertemu lagi hari ini. Selamat Paskah semua. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Yang di Zoom juga apa kabarnya hari ini? Selamat Paskah semua. Terima kasih masih berkumpul bersama dengan kami hari ini di ibadah PDRG hari ini. Kita mau memulai ibadah hari ini, kita mau satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan, kami masih ada sampai dengan saat ini ya Tuhan. Kami hadir di tempat ini ataupun kami join melalui Zoom itu bukan suatu kebetulan, tapi itu semua adalah sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Biarlah melalui ibadah hari ini kami semakin terberkati ya Tuhan. Biarlah hidup kami hanyalah untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Kami serahkan ibadah hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita mau puji Tuhan, kita mau bangkit berdiri. Karena kita adalah lebih dari pemenang. Karena Tuhan telah menebus dosa kita dan bangkit. Semuanya kita mau tepuk tangan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita mau sama-sama katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan.
kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kita mau bersorak. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Tuhan kalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Wow, oh, oh. 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 Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Wow, oh, oh. 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 Kita beri kemuliaan pada Tuhan. Silakan duduk. Ya, kita ada backing vokal di belakang yang suka wow. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Andrew Jinarko. Kita mau satukan hati kita mau angkat pujian terlalu besar. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku.
menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, Dan cukup untuk menebus hidupku. Kami meyakini Tuhan kematian-Mu di atas kayu salib untuk menyelamatkan setiap kami yang percaya kepada-Mu. Siang ini dalam ibadah di tengah-tengah kesibukan kami rindu berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, khususnya di dalam ibadah ini, dalam pujian, di dalam firman-Mu. Kami butuh akan Engkau Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, supaya firman Tuhan berbicara kepada setiap kami, memberikan pertumbuhan iman, mengingatkan, bahkan memberikan kami kekuatan dan jalan keluar. Engkau pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, tenggelamkan kami dalam kebenaran firman-Mu, jadikan kami pelaku firman-Mu Bapa, supaya kehidupan menang. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu pada siang ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bersyukur saya bisa mengisi kembali di tempat ini. Dulu masih di sono Bapak Ibu, tapi sudah lama tidak sinkron jadwalnya terus karena kesibukan saya. Nah, hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu tentang makna salib. Kenapa ini penting? Padahal kan sudah lewat Pak Jumat Agung. Bapak Ibu, ada sesuatu hal yang sering orang tidak menyadari, bahwa makna salib itulah pengorbanan Tuhan yang menebus engkau dan aku. Kata-kata ini tadi sangat benar. Banyak salah menebus dosa. Yesus tidak menebus dosa. Yesus menebus Anda dan saya. Perhatikan di sini, menebus itu membeli kembali. Membeli kembali siapa? Manusianya, bukan dosanya. Itu sering salah karena sudah terlalu sering diucapkan. Manusia kalau sudah sering diucapkan sering keliru kan? Coba saya tanya, naik pasti kemana? Ayo naik ke atas yuk. Nggak pernah ada naik ke bawah kan? Ayo turun. Kalau turun sudah pasti ada ke bawah. Turun kemana? Nggak mungkin dong. Tapi lihat kata-kata sia-sia. Kalau di luar negeri, go up, go down, udah cukup. Di sini naik ke atas yuk, masa naik kemana? Kan enggak ada. Maju kemana? Maju ke depan atau ke belakang? Kan enggak mungkin. Maju pasti ke depan. Nah, sama dengan kata menebus. Menebus itu membeli kembali. Kalau Anda naruh barang di pegadaian, yang ditebus bukan pegadaiannya, tapi barang Anda. Itu kata-kata kalau ada menebus dosa harus ganti, menebus hidupku. Kalau pakai kata dosa, menghapus dosa. Ini sedikit tapi artinya dalam. Kalau Anda lihat di medsos kita diserang habis-habisan. Nah, salah satu yang akan saya uraikan ini, ketika saya beberapa tahun yang lalu retret kaum muda. Puji Tuhan, Tuhan sudah persiapkan saya semuanya. Kenapa? Selesai acara tanya jawab, ada pertanyaan nyeleneh di luar acara Pak, di luar tema. Boleh nggak saya silakan, selama saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak, saya pulang, di rumah saya cari bahan, saya akan kontak Anda. Anak muda, apa pertanyaan Anda? Kenapa gambarnya gereja pasti salib? Karena Yesus mati di salib. Jawabannya pasti yes. Betul nggak? Kalau gitu, kalau Yesus mati di salib, gambarnya salib. Kalau Yesus mati di celurit, gereja gambarnya celurit. Gemblung juga. Tapi saya ingin sampaikan Anda, salib itu simbol atau tanda di mana orang-orang yang dibunuh karena kejahatan oleh Romawi. Ya, kalau dilempar batu itu Timur Tengah atau dijorokkan dari atas. Jadi orang Timur Tengah nggak pernah mati nyalip orang, nggak ada. Nah, salib setiap kaisar beda-beda. Ada yang X, ada yang T, ada yang dikatakan double begini. Tapi kenapa Yesus itu plus? Anda tahu Yesus itu datang menggenapi seluruh hukum. Perjanjian lama itu potret, perjanjian baru itu orangnya sendiri hadir. Ya, di sini harus kita tangkap ini pelajaran ini. Lah, Bapak Ibu, dikatakan kenapa plus? Tuhan mengajarkan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Plus itu selalu bagus. Main positif, bukan negatif. Kalau Anda lagi di tengah jalan ketawa sendiri, orang bilang negatif. Pasti kan? Ada yang ketawa sendiri di pojok-pojok, pasti orang begini. Betul nggak?
Bapak Ibu jujur, kalau Anda Katolik ada Rebu Abu, tujuannya apa? Anda diingatkan, pikiran kita harus positif dan engkau akan mati seperti abu. Itu peringatannya. Nah, kembali lagi. Lalu apa Pak? Muncul satu perguncingan dari tetangga. Tetangga bilang begini, kalau di rumah sakit ada salib, tutupin dia. Karena di sana ada jin kafir. Kepalanya ke kiri atau ke kanan. Kata begitu kan? Sampai palang merah pun harus diganti plus. Tidak boleh. Kotak obat nggak boleh. Jadi seolah-olah palang merah itu Kristen. Kalau palang merah ambulan Kristen, bunyinya nggak oeng nggak, haleluya, haleluya, haleluya gitu Bapak. Karena apa? Karena dia Kristen. Anda pernah dengar itu? Dikatakan ambulan itu harus diganti, bukan tanda salib, harus diganti bulan dan bintang. Karena pola pikir kita kadrun itu bukan kadal gurun. Sering kita nggak ngerti kadrun dalam bahasa Arab, khodrun, pikiranmu sempit. Kekristenan aja kadang-kadang kalau di Israel, di Kana ada wine, sweet wine itu dikasih untuk contoh. Ada pendeta, nggak boleh Bapak ngajari orang mabuk. Lu salah. Minum wine setiap hari Sabat, orang Yahudi sampai hari ini 2 gelas yang untuk kopi espresso, yang kecil itu 2 untuk perempuan, laki-laki 4, sampai hari ini. Itu mulai zaman Bahala sampai Yesus. Kalau misalnya nggak boleh minum anggur, nggak mungkin Yesus menciptakan air jadi anggur. Dalam 1 Timotius dikatakan minumlah sedikit anggur supaya bagus pencernaanmu. Kalau pendeta kadrun, nggak boleh wine. Ya nggak boleh itu mabuk Bapak Ibu. Kalau Anda Bapak bilang suruh minum anggur, saya beli 2 botol. Ya berarti Anda mau mabuk. Apalagi minumnya AO. Anggur orang tua, cuma gula semua itu. Kembali lagi. Jadi makna salib itu apa Pak? Anda tahu dari pertama peristiwa Taman Eden, Tuhan sudah mengajarkan agama tidak bisa menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan hanya korban. Contohnya apa? Ketika Adam dan Hawa merasa malu karena dia berdosa. Lalu dia cari daun pohon ara, dipakainya baju. Anda tahu berapa lama Anda kalau pakai baju dari daun? 1 jam udah rusak. Tuhan potongkan domba, dikasihkan baju dari kulit domba. Itu sudah satu peringatan, satu pelajaran. Sampai dikatakan pasal yang ketiga, Kejadian pasal yang ketiga, dikatakan keturunannya akan meremukkan kepalanya dan keturunannya akan meremukkan tumitnya. Itu dasar dari salib Kristus. Yang disebut inti Injil itu dalam Kejadian 3:15 itu. Maka perdebatan pendeta, berarti yang membunuh ini setan? Bukan, setan nggak bisa membunuh, manusia nggak bisa membunuh. Anda perhatikan waktu di atas kayu salib, Yesus menyerahkan nyawanya. Ya itu perhatikan, kata-katanya kecil tapi Anda harus perdalam di sana. Dia tidak bakal mati kalau tidak menyerahkan nyawanya. Ya, makanya yang lain kakinya dipatahin, dia tidak. Ketika dia sudah tahu mati, dicoblos ininya sampai darahnya keluar sama air. Ya, nah saya tidak lanjutkan itu. Kembali lagi, lalu persembahan korban itu harus dilakukan. Kain dan Habil. Kenapa Kain tidak diterima, Habil diterima? Karena Kain memberikan buah-buahan yang terbaik, tidak ada korban darah. Sedangkan Habil diterima karena ada korban darah. Lanjut, keluar dari tanah Mesir. Bisa keluar dan tidak mati kalau ada olesan darah di pintu. Anda baca itu, keluar dari tanah Mesir itu pertama muncul di tahun yang dikatakan Nisan, munculnya tahun baru Israel. Mengingat hari Pesach. Pesach Yahudi. Pesach itu jadi Passover. Maaf ya, sering kita pakai masih Happy Easter. Happy Easter, masih begitu kan? Itu salah. Easter itu penyembahan dewa Istara. Lalu dikembangkan di Jerman menjadi sebut Happy Easter. Sebetulnya Passover. Dari apa? Kata-kata Pesach atau Paskah. Artinya apa? Dilewati. Paskah bayar. Habis pakai baru bayar. Kalau prabayar, bayar dulu baru dipakai. Jelas ya Bapak Ibu, saya agak cepat karena ini penting banget. Nah, lalu apa Pak? Di salib Kristus bukan cuma kasih Tuhan Allahmu. Kasih sesama. Tetangga kita ada loh Bapak Ibu, tapi nggak bisa lakukan. Hablum min Allah wa hablum minanas. Kalau kamu mengenal dia, kamu percaya dia, kamu harus juga dengan sesama. Plus juga. Nah di dalam Mazmur, sejauh langit dari bumi, sejauh timur dari barat. Apa? Kasih setia Tuhan. Tuhan tidak bilang kasih doang loh, tapi kasih setia. Apa bedanya Pak? Kalau Anda mengasihi suami Anda dan tanpa kesetiaan, pasti muncul pengkhianatan. Kesetiaan tanpa kasih, perbudakan. Anda ngerti maksudnya? Tuhan tidak begitu kasih dan setia.
Oke, saya lanjutkan. Sampai Kristus mati, kok menggenapi sebagai domba jantan, Pak? Perhatikan, saya tidak uraikan karena ini terlalu panjang sebetulnya. Kenapa Yesus itu menggenapi? Anda tahu kenapa dari Nazaret tiba-tiba ada sensus, Kaisar Agustus suruh balik ke kampungnya masing-masing. Yesus di dalam perut Maria, naik keledai. Yang sudah pernah ke Israel, Anda lihat dari Nazaret sampai ke Yerusalem itu berapa jauh. Di keledai berhari-hari. Sampai giliran sampai di Bethlehem. Kenapa kok ke Bethlehem? Karena Yusuf orang Bethlehem. Yusuf keturunan siapa? Daud. Saya gambarkan. Kalau Anda itu orang di sekitar ini, Rasuna Said, keluarga besarmu di daerah sini semua. Berarti saudara banyak di sini. Kenapa harus masuk ke losmen yang namanya kataloh mate? Losmennya orang miskin. Karena apa? Dia memang harus dibawa ke sana oleh Tuhan. Sampai di sana mau melahirkan. Ini kan perdebatan, Yesus nggak lahir di kandang. Memang bukan kandang kayak di Indonesia, kandangnya begini. Di sana itu model goa Bapak Ibu, kandang-kandang itu. Makanya bilang, oh, Pak, Yesus tidak lahir hari Natal karena dingin. Maaf ya, saya 126 kali ke Israel. Dan musim salju itu saya ada 4 kali di Israel. Bapak Ibu, jadi saya bisa melihat kehidupan sesungguhnya. Ya, kehidupan sesungguhnya pada zaman Yesus itu begini-begini kira-kira. Waktu salju bagaimana begini-begini. Ya, oke, saya lanjutkan. Jadi Bapak Ibu, dikatakan Yesus sampai di sana itu tiba-tiba kepingin keluar dari perut. Katanya pemilik hotel, itu ada tempat. Kamu mau nggak bersihin dulu? Karena ini udah nggak dipakai udah lama. Itu namanya Migdal Eder di dalam bahasa Ibraninya. Apa itu Pak? Itu goa untuk naruh domba-domba bahkan di bait Allah. Tapi sudah nggak dipakai karena kandangnya dipindahkan di Yerusalem. Udah kosong. Migdal Eder itu tempat domba-domba yang tersensor. Anda tahu tetangga kita kalau mau idul korban, dombanya disensor nggak? Ada dokternya periksa, ada cacingnya enggak. Di sana imam. Nah, Yesus sampai di sana tiba-tiba harus keluar. Ini menggambarkan domba jantan yang tidak bercacat celah. Itu adalah Yesus. Untuk menggantikan Anda dan saya. Planningnya sejak dunia jatuh dalam dosa. Itu sudah ada. Lalu kenapa Pak karya salib ini penting bagi kita? Tadi kan salibnya begini. Kalau maaf ya, kalau ada saksi Yehova jangan disinggung. Saksi Yehova itu nggak percaya Yesus Tuhan. Yesus cuma sebuah Tuhan. Jadi Yesus tidak mati di salib, cuma digantung. Ya, digantung. Dia bukan digantung, dia disalib. Salib Yesus, waktu disalib ada berapa salib? Ayo, Kristen nggak? Ada 3. Pakunya? Berapa pakunya? 1, 2, 3. Ini kan nggak dipaku. Bapak Ibu ya kan? Tangan dan kaki, 3. Dia mati jam 3. Kegelapan berapa jam? 3. Dia dijual berapa? 30 keping uang perak. Dia jalan kaki berapa kilo? 3 kilo. Dari dalam kota sampai ke Golgota. Lalu dia dalam kubur berapa hari? 3 hari. Benar 3 hari kalau matinya Jumat. Benar nggak? Jumat itu salah. Jumat itu tradisi barat. Makanya sampai hari dipakai aja. Yang penting engkau percaya Yesus sudah mati dan bangkit. Kok bisa salah Pak? Saya belajarnya itu waktu sekolah teologi. Saya yakin hari Jumat Agung. Ternyata salah. Tanggal 3 kemarin itu Pesak Yahudi. Bapak Ibu tahu kalau itu Pesak hari Jumat, hari Kamis itu jam 3 sore mereka sudah mulai harus mandi-mandi. Jam 6 matahari sudah hilang, itu masuk Sabat. Dan waktu itu Sabat besar. Jadi Kamis sore sudah Sabat, tidak ada orang kerja. Jadi Yesus ditangkap di Taman Getsemani kira-kira apa? Hari Rabu. Kamisnya itu 14 Nisan. Bapak Ibu perhatikan ya. Lalu kenapa Pak nggak usah bingung, karena Yesus sudah bangkit, kuburannya juga sudah kosong. Anda kalau ke Israel ada 3 kubur loh, jangan bingung. 3 kubur kalau pendeta nggak bisa jelasin bingung. Karena apa? Ada satu yang di dalam kota, yang di dalam tembok, ya, yang satu di luar tembok, yang dalam tembok ditemukan abad ketiga oleh mamanya dari Konstantin, Bapak Ibu, ya, Santa Ana, yang menemukan itu, ditemukan abad ketiga. Lalu gimana Pak? Kok sekarang ada di luar? Dulu zaman Yesus di dalam tembok. Ya, setelah yang dikuasai oleh Turki, temboknya dilebarkan. Sekarang di luar tembok. Bukan masalah itu Katolik dengan siapa-siapa, bukan, kebenaran. Itu ada beberapa sinode yang di Golgota yang versi Katolik katanya. Yang versi Protestan itu Jenderal Gordon lagi ngopi. Lagi ngopi Bapak Ibu. Lihat begini, kok gunungnya kayak tengkorak. Berarti ide dia gunung kayak tengkorak. Anda tahu Golgota, Vulgata tidak selalu gunung kayak tengkorak. Tapi bisa dikatakan gunung penuh tengkorak.
Karena orang mati tidak langsung dicopotin, dibiarin. Kenapa Yesus diturunkan? Karena Sabat. Ya, kembali lagi. Jadi Bapak Ibu 333. Gramatikal Yahudi, angka 1 itu selalu bicara Alef, Tuhan. Sekarang tahun 5786. 80 dalam gramatikal Yahudi artinya ucapkan, katakan, itu angka 80. 6 itu vowel, yang kalau Anda berbicara, berbicaralah yang tertancap kepada Tuhan. Jangan kata yang sia-sia. Maksudnya begitu intinya, ya. Nah, kembali lagi. Jadi 1 Alef. 2 Bet, rumah tangga. Bet lechem. Bet rumah, lechem roti. Rumah roti. Ya. Lalu jadi bet 2, 3 Pak. Dari angka 3 semua kan? 3 apa? 3 itu G. G itu orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen, yang disebut mesianik, angka 3 disebut angka penebusan. Kok bisa begitu Pak? Yuk kita lihat. Kita baca dulu ayat 1 Korintus 1:18. 1 Korintus 1:18. Bisa dibuka layar suci? Ada. Ayo 1 Korintus 1 ayat 18. Ya, ayo baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi dianggap itu bodoh. Siapa yang bodoh? Yang bodoh. Orang yang mau binasa. Binasa itu bukan mati. Binasa itu masuk neraka Bapak Ibu. Jadi kalau orang bilang salib ada jin kafir, kepalanya ke kiri atau ke kanan. Itu dia mau binasa Bapak Ibu. Pasti dia kalau nggak terima salib, dia binasa. Kok bisa begitu Pak? Saya uraikan. G, angka G itu termasuk artinya G Allah dalam bahasa Ibrani. Itu pengampunan. Anda tidak akan bisa masuk surga tanpa pengampunan. Perbuatan baik Anda relatif. Agama A punya perbuatan baiknya begini-begini. Agama B perbuatan baiknya begini. Tidak bisa sinkron, tidak bisa sinkron. Kenapa? Perbuatan baik tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Bapak Ibu. Lalu nggak perlu berbuat baik. Bukan begitu. Andai kata ini gereja. Nah, maaf, ini surga. Kalau surga itu ada pemiliknya enggak? Ada pemiliknya enggak? Bingung. Surga punya ada pemilik enggak? Ada. Pemiliknya siapa? Allah. Pasti. Anda mau Allah, mau Elohim, silakan. Tapi kata Yahweh tidak pernah disebut di sana. Perhatikan ya. Kata Yahweh, Anda berani taruhan sama saya ke Israel, potongan ini. Kalau ada kata-kata Yahweh di dalam sinagoga. Potong tangan saya. Atau tangan Anda yang saya potong. Saya tanya pendeta, Yahweh Pak Yahweh, nggak ada. YHWH tidak pernah bisa dibaca. Bisa baca nggak YHWH? Ayo coba baca. YHWH baca, jangan kasih huruf hidup. Bisa nggak? Nggak bisa. Itu abad 16 saksi Yehova nambahin Yehova. Bapak Ibu, kenapa YHWH nggak disebut? Orang Israel yang Yahudi, YHWH. Pasti dia bilang Elohim atau Adonai. Elohim itu diterjemahan kita Allah. Adonai itu tuh Tuhan. Kalau saya sebut dia Adoni. Adoni dan Adonai beda. Beda. Adonai itu Allah atau Tuhan. Adoni itu Tuhan. Ngerti Bapak Ibu? Lord huruf gede dalam bahasa Inggris sama Lord huruf kecil. Ya, oke, kembali lagi. Karena waktu saya agak sedikit cepat ya, jadi Anda bisa tangkap di sini. Nah, jadi GLA itu pengampunan. Kalau surga ini pemiliknya Tuhan, Anda nggak kenal Tuhan, Anda di depan sana Anda bersihin. Ini perbuatan baik Anda. Anda berbuat amal, Anda chat, bisa masuk nggak? Bisa masuk nggak? Paling-paling dilihat dari CCTV, siapa dikasih Anda? Kasih 50.000. Tapi nggak bakal masuk ke sini, karena Anda nggak kenal. Ini anggap tempat yang limpah, pokoknya sembarang serba dicukupi, pokoknya luar biasa. Anda tidak bakal bisa masuk karena Anda tidak kenal. Tapi kalau saya kenal, nggak perlu bersih-bersih. Panggil pemiliknya. Pemiliknya siapa? Yesus. Buka sama dia. Mau minum? Panas apa dingin? Nah, ditanya dulu. Apalagi diangkat, engkau menjadi anak, menjadi anggota keluarga. Kalau ada diangkat, ini kamar kamu, sudah komplit di sana. Bangun pagi, Anda lihat, ini Yesus lagi nyapu-nyapu, Anda bersihin nggak? Ikut bersih nggak? Enggak lah, tidur aja. Ini kurang ajar ini orang. Betul nggak?
Di rumah orang, orang lagi kerja, Anda pasti ikut turun. Itulah perbuatan baik Kristen. Kristen bukan berbuat baik supaya masuk surga. Tapi Kristen itu sudah memiliki tiket surga, dia pasti berbuat baik. Ada perubahan, kata-kata metanoia. Beda dengan tobat. Metanoia atau epistrope atau syub dalam bahasa Ibrani. Itu begini. Anda pernah tahu metanoia artinya apa? Toko buku. Wow. Masa dibenturin terus? Anda balik. Itu metanoia. Beda dengan taubah atau al-taubah. Jalan. Wah ya gua salah ya. Gua balik. Nggak mungkin orang di dalam dosa itu bisa bertobat. Mau tes case. Anda pergi tempat-tempat bar night club. Kalau malam yang rame-rame. Anda berdiri di depannya. Nanti ada orang tua-tua lagi jalan. Sudah mulai tua-tua. Kan tua-tua itu senang tempat begitu katanya. Masuk begini. Pak. Cek. Tobat, udah tua, dekat kuburan. Anda pasti ditonjok. Duit-duit gue sendiri, mau apa lu? Orang di dalam dosa susah diingatkan. Itu tobat, tidak bisa. Makanya metanoia, epistropi atau syub, Anda dibenturkan. Baru Anda kaget. Maka kekristenan ada 3B. Bentuk, bentak, banting. Dibentuk dari khotbah, dibentuk dari nasihat. Tidak mau dibentak. Dibentak gimana? Digoyangkan, kasih penyakit, kasih masalah, supaya Anda sadar. Masih nggak mau dibanting. Disuruh melayani, bolak-balik nggak mau. Begitu udah begini, kau mau melayani, udah dibanting. Ya. Nah jadi pengampunan datang dari Tuhan. Dan kalau Tuhan mengampuni tidak separuh-separuh. Kok enak Kristen? Bapak Ibu, itulah kelebihan daripada kekristenan. Kekristenan bukan agamanya. Tapi Kristus itu sendiri yang adalah jalan. Makanya aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus tidak mengatakan akulah jalan dan kebetulan. Tidak, kebenaran. Anda perhatikan apa cuma dalam kitab kita? No. Tetangga kita dalam surat Al-Zukhruf dikatakan dialah jalan yang lurus. Bapak Ibu, Anda sudah tahu jalannya kok. Jangan nyimpang-nyimpang, ikuti jalan itu. Anda sudah punya jalan yang jelas. Siapa? Yesus. Walaupun kadang-kadang dalam perjalanan ini, kadang-kadang kita ada kelemahan. Anda dan saya manusia. Malaikat saja bisa jatuh. Jatuh dalam dosa, tidak hidup dalam dosa. Beda nggak jatuh dan hidup? Saya tanya, beda nggak jatuh dan hidup? Anda tidak akan dikatakan bangkit kalau Anda tidak pernah jatuh. Betul nggak? Gue bangkit, kapan lu jatuhnya? Ketika Anda jatuh, sekarang gue bangkit. Ketika saya jatuh, saya bangkit. Nah, semakin dewasa usia Anda, semakin Anda malu kalau jatuh. Umur 3 tahun, anak jatuh di sini, blok. Kalau enggak bapaknya atau ibunya yang datang panggil dia, udah kodoknya lari, dia diem. Tapi segede Anda gimana jatuh di sini? Begitu. Ada enggak? Ada enggak? Hah? Begitu ada. Kok Pak sakit Pak? Enggak. Gila berdarah-darah lu. Semakin dewasa rohani seseorang, jatuh itu malu. Ya, itu pertumbuhan. Jadi pengampunan Tuhan berikan. Kok bisa Pak? Karakter Tuhan di salib itu ada 3 yang dipakai. Allah itu suci, betul nggak? Kalau suci, benci dosa nggak? Pasti benci dosa. Orang suci nggak bakal ada hidup dalam dosa. Dia benci. Nah Tuhan benci berdosa. Kalau benci dosa, manusia semua berdosa. Oh Carl Gustav Young enggak Pak, lahir seperti tabula rasa. Karena dia bukan orang pegang kitab suci. Mazmur 51 ayat yang ke-7. Coba dibuka. Apa dikatakan dalam Mazmur 51 ayat yang ke-7? Apakah manusia lahir seperti kertas putih? Kita baca 1, 2, 3. Dalam perut sudah berdosa Anda itu. Karena Adam dan Hawa. Buktinya apa? Anak kecil nggak ada yang ngajari cemburu loh. Di sini ibu-ibu ada yang diajari cemburu nggak? Gue nggak bisa cemburu. Gimana sih cemburu itu? Gini loh Cik, gini loh Bu. Apa begini dulu? Nggak ada belajar cemburu itu. Begitu kurang ajar. Iri hati nggak ada belajar. Dan terutama kematian. Kematian itulah akibat daripada dosa. Jadi sudah ada dosa, yes. Kita jangan ikuti orang lain. Orang lain kitab sucinya beda dengan kita. Kitab suci kita itu history. His story. True story. Ada Gaza, ada Elam, Iran sekarang, ada mana? Bethlehem, ada Jericho, ada. Kitab agama lain nggak ada. Jujur Bapak Ibu,
Kalau kitab agama lain, kertas dijadikan firman. Kalau kita, firman menjadi daging. Bisa tangkap ya di sini? Firman menjadi daging, menjadi manusia. Kenapa? Karena kekudusan Tuhan nggak bisa ada dosa. Tapi Tuhan itu maha kasih. 3 karakter ya. Tuhan itu maha kasih. Kalau kasih itu manusia diselamatkan nggak? Ciptaan gua loh ini sudah jatuh dalam dosa, harus diselamatkan. Dan dia adil. Nggak bisa surga, wah daripada kosong dah. Gua nggak lihat kesucian gua masukin semua apa begitu? Tidak bisa, karena harus adil. Lalu bagaimana adil? Dia datang menjadi manusia. Untuk adil. Kenapa kok jadi manusia? Karena yang diselamatkan manusia. Kalau yang diselamatkan kebo, kira-kira dia datang dalam bentuk kebo. Makanya banyak orang nggak ngerti, masa Tuhan itu beranak? Kapan beranaknya? Di mana? Di rumah sakitnya? Karena dia itu mau binasa. Bapak Ibu, Anda semakin belajar tentang Tuhan, semakin Anda tidak mengerti. Makanya kalau saya lihat orang debat di medsos, wah termasuk pendeta, sok pinter. Lu siapa? Kalau lu ngerti pikiran Tuhan, lu itu Tuhan. Tuhan tuh nggak bisa dipikirkan kita secara utuh. Tapi kita tuh perlu percaya, agama bukan untuk debat, tapi agama untuk dipercayai. Anda percaya enggak? Loh Pak, dia percayanya beda. Ya udah, silakan. Yang penting gue sampaikan. Anda suka kopi, sini suka teh. Lu kalau nggak minum teh gue bunuh lu. Apa begitu? Nggak bisa. Silakan aja. Kenapa teh enak? Karena teh itu begini loh. Gini loh. Kopi itu nggak bagus. Sekarang begini. Itu dia suka enggak? Kalau nggak suka silakan. Tapi dia punya argumentasi kopi itu sehat. Jantung gue luar biasa. Karena kopi, oh nggak sakit jantung. Udah itu terserah lu ya. Nah terus apalagi saudaraku, satu hal yang terakhir ya. Jadi habis pengampunan, masih 2 sih, tapi saya percepat. Jadi keadilan Tuhan harus datang. Sekarang habis diampuni, kedua gadol. 1 Yohanes 1 ayat 12. Dikatakan ketika engkau percaya, diangkat menjadi anak-anak Allah. Dia bukan beranak. Ada anak Surabaya di sini? Nggak ada? Anak Medan? Nah, Medan beranak kita? Bukan. Asal Anda dari Medan. Aku anak Allah. Allah tidak beranak saya. Asal saya dari Allah. Saya diciptakan oleh Allah menjadi manusia yang sudah jatuh dalam dosa, diambil kembali kepada milik kepunyaan dia. Ya. Jadi diangkat gadol. Orang Kristen kita nggak bisa stuck dalam hidup. Kita harus naik gadol. Maka ada lagunya gadol atafi gadol simka figura. Dia itu sangat tinggi, sangat luar biasa, ya, sangat besar. Nah, orang Kristen kok diangkat untuk menjadi besar. Besar karena apa? Bukan sombong, karena gua memiliki jalan. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Ani hadereh, ha emet, ha kayim, ha kayim. Kayim itu kekal atau hidup, Bapak Ibu. Ya, emet itu kebenaran atau iman. Lalu yang dikatakan derek itu jalan, derek. Nah, yang terakhir, karena waktu terus ya berjalan. Apa Pak yang terakhir? Yang ketiga, jadi G yang pertama gelah itu diampuni. G yang kedua gadol itu diangkat. G yang ketiga itu sebetulnya artinya onta, gimel. Kok onta Pak? Apa sih Pak? Anda perlu tahu, kita bukan minum kencing onta. Kenapa sekarang minum kencing onta dan itu populer? Anda perlu tahu orang Beduin kalau sekarang tidak nyari oase, tidak ada oasis nggak ada, dan dia nggak punya banyak onta. Kalau di perjalanan dia mau haus, ontanya kencing diambil dia minum. Orang Indonesia dianggap itu jamunya penyakit diminum. Padahal itu orang Beduin nggak ada air. Zaman dulu khalifah itu ada 10 onta, pasti ada 1 yang tidak dikasih barang, tapi dibiarin ngikutin. Untuk apa? Saya belajar sejarahnya Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk kalau nggak menemukan oasis, dia ambil itu onta. Onta itu minum berapa liter? Ada yang tahu nggak? Sekali minum berapa liter? Anda nggak boleh seperti ini. Kalau minum seperti ini Anda kayak onta juga, Bapak Ibu. Kenapa? Sekali minum itu 40 liter. 40 liter. Habis. Makanya onta di padang gurun nggak pernah kalah. Kuda sudah tepar, dia masih terus karena ada air. Nah dicoblos diambil zaman itu. Nggak tahu zaman itu kan belum ada silotip bagaimana dia habis itu ditutup lagi. Itu dimasukin kantongan begini, itu kayak dari kulit, dibiarin. Besok baru bisa diminum. Bapak Ibu itu dari apa namanya? Anunya onta. Jadi onta itu nyimpan ada yang di punggung, ada yang di sininya. Nah Bapak Ibu diambil sama dia, diambil. Sampai akhirnya mati,
dimakan. Gambaran ini untuk kita apa? Yesus seperti itu. Onta itu menanggung bebanmu. Matius 11 ayat 28. Bisa dibuka aja, nggak perlu dibaca. Kita lihat. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Dia bukan bohong. Bapak Ibu jujur, saya masih muda ya. Ada yang umur 51 di sini? Ada, puji Tuhan. Saya lahirnya 51, bukan umurnya, Bapak ya. Puji Tuhan. Nah, jadi puji Tuhan masih sehat karena anugerah Tuhan. Ya, kenapa? Karena satu, saya percaya Dia yang menanggung beban saya. Persoalan bukan tidak ada. Anda mau tidak ada persoalan? Check in ke hotel yang tidak pernah check out. Pernah? Check in ke hotel yang tidak pernah check out? San Diego Hill, ya. Mau itu kalau check in tidak pernah check out itu udah beres. Bapak Ibu. Nah, kembali lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, beban itu ada banyak. Sekarang isunya macam-macam kan. Sampai ada menteri yang diketawain orang. Sekarang ini masa krisis. Jadi hemat-hemat. Kalau sudah masak dimatiin kompornya, ya pastilah Pak. Masa habis masak kompor gak dimatiin, geblek apa enggak? Ya kan? Itu Anda tahu kan Bapak Ibu? Orang ngajarin begitu yang sampai orang kecil-kecil sampai ketawa. Nah, lalu bagaimana Pak ini krisis? Anda jangan bingung krisis. Yang penting kita tahu hemat-hematlah. Lalu bagaimana keadaan Pak ini perang dunia enggak Pak? Banyak orang tanya sama saya. Kalau perang dunia Bapak Ibu, menurut Tesalonika harus ada yang pertama, bait Allah dibangun. Bait Allah bukan untuk Anda dan saya. Bait Allah itu orang Yahudi. Ya, walaupun isunya di sebelah Dome of the Rock itu ada tanah kosong. Ada tanah kosong. Nah, tanah kosong itu yang akan dibangun sebagai bait Allah. Untuk apa? Untuk mereka bisa sembahyang. Nah, kenapa saya patokan itu? Karena di dalam bait Allah akan muncul seorang, akulah Tuhan, itulah antikris. Bapak Ibu, di dalam bait Allah. Sekarang banyak antikris, yes. Orang yang antikris sudah pasti antikris. Ya, orang lagi ibadah, oya-oya, Bapak itu antikris sudah pasti. Kalau dia pengikut Kristus enggak mungkin oya-oya orang, ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, beban itu ada banyak. Beban kita itu banyak, ada beban yang ini, beban masing-masing beda-beda. Tapi kita percaya, setiap aku percaya Kristus, aku tahu Dia sudah menyelesaikan di atas kayu salib. Ada yang Katolik di sini? Ada? Misa Ekaristi. Misa Ekaristi. Anda dapat apa? Hosti. Betul nggak? Kenapa saya ngerti? Saya dulu anak altar, misdinar, sampai SMP. Nah, Bapak Ibu, hosti itu apa? Itu tubuh Kristus. Anda tidak dapat wine kalau orang Katolik. Kalau kita ada wine, sampai kadang-kadang wine-nya diminum banyak sampai mabuk, enggak ya? Jadi kita ada wine-nya cuma segini dikit, pelit katanya orang Kristen kasih wine sedikit, cuma sedikit. Ini gambar tubuh Kristus terkoyak-koyak. Itu kata-kata ekaristi, itu dari eukaristia. Eukaristia itu menjadi ucapan syukur. Lalu dari mana? Dari kematian Tuhan. Jadi Anda bisa mengucap syukur kalau Anda pandang salib. Terima kasih Tuhan kau sudah mati untuk aku. Aku tahu kau tidak separuh. Kata-kata terakhir di atas kayu salib apa? Sudah selesai, tetelestai. Sudah selesai. Itu Anda harus imani. Belum selesai dengan pandangan, ya gua tahu belum selesai. Tapi dengan iman gua tahu udah selesai. Itu tak mungkin nggak kita alami. Saya tutup gambaran. COVID Bapak Ibu, saya bukan gembala. Saya tidak mau jadi gembala. Saya banyak merintis gereja. Karena kalau udah jadi gembala, itu bisa melenceng kalau tidak hati-hati. Akhirnya gereja jadikan produk untuk mencari hasil. Mencari kekayaan. Jam saya akhirnya jadi jam bukannya apa? RM Pak. RM. Apa? Pilih patek Pak. Yang harganya di atas jut-jut. Padahal orang miskin banyak. Maaf ya, itu kejadian teman-teman saya ingat kamu. Hati-hati loh. Bukan orang yang berseru Tuhan yang masuk surga, tapi yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Aku buat mujizat demi namamu, aku membagikan orang mati demi namamu. Aku tidak kenal engkau. Pelayanan ini bukan panggung. Pelayanan itu misbah. Misbah itu Anda belajar mati. Misbah itu mungkin tidak dihargai orang. Tapi satu perkara di mata Tuhan, engkau layak. Ya. Nah jadi Bapak Ibu, saya waktu COVID, bayangin tak pikir cuma setahun, nggak tahu sekian tahun. Saya nggak punya pemasukan, istri saya berusaha jual makanan, cewek kan biasa dapur nggak ngepul buat. Begitu jalan banyak PO wah banyak. Akhirnya sampai malam tuh nggak tidur kita, supaya dapat duit besok pagi. Nah akhirnya Pak, besok kita mau beli bawang, beli ini. Biasanya kami bangun pagi kita doa bareng, lalu diskusi apa ayat yang dia terima saya terima.
Mau saya ngajari istri saya secara sekolah teologi, dia di bawah saya jauh. Saya sudah sarjana teologi, dia baru masuk. Ya, nah saya ajari. Kali itu Bapak Ibu, karena banyak pembelian barang-barang yang untuk pesanan, pagi-pagi doanya, Tuhan ampuni, karena kami mau beli bawang. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kita berangkat. Tuhan nggak mau loh, anak Tuhan sampai begitu. Maaf ya, maaf, saya tidak ngomong apa. Tiba-tiba orang yang ikut saya ke Israel tahun 95, bisa cari saya. Saya kalau telepon ini saya nggak kenal nama Anda, cuma nomornya, saya nggak bakal angkat. Karena apa? Saya keselnya gini, begitu diangkat, saya dari bank ini Pak, saya ada untuk Bapak begini, kesel nggak? Di jalan kadang-kadang saya malas, saya nggak angkat. Kalau tahu namanya, baru saya angkat. Kayak ini tadi, orang salah jadwal saya. Ya, di Cis Plaza. Bapak ada di Cis Plaza? Nggak ada lah, saya sudah diminta Ibu Lydia jauh-jauh. Bapak Ibu, enggak mungkin Cis Plaza. Yang satu lagi, ada di Tomang, gimana kok bisa jadwalnya bisa nggak bener, ya kan? Nah, Bapak Ibu, setelah 3 kali saya angkat, barangkali penting dari Bandung, ada perlu apa Pak? Ada yang bisa saya bantu? Biasanya ada orang sakit di Jakarta minta tolong didoakan. Enggak Pak, mohon maaf, dia maaf sampai berkali, minta nomor rekening lah. Minta nomor rekening, maaf Bapak Ibu. Ya saya dalam keadaan situasi begitu diminta nomor rekening. Alhamdulillahirobbil alamin. Bapak Ibu. Boleh nggak bicara alhamdulillah? Alhamdulillah itu apa sih? Sama dengan puji Tuhan. Sama dengan haleluya. Sama dengan Baruch Hashem. Jangan Anda bingung, bahasa Ibrani sama sih hampir mirip-mirip. Nah, kembali lagi. Jadi Bapak Ibu, bersyukur saya dikirim 1 bulan dapat dari orang itu. Apa berhenti di situ? Enggak. Tuhan pakai orang lain. Padahal saya nggak pernah WA si A. Ya, saya kenal sama Ibu Lydia, saya nggak pernah WA Bu Lydia. Ini krisis, ini bantu doa. Kan alasan rohaninya bantu doa, betul nggak? Bapak Ibu Saudara, kontrak saya habis, bantu doa ya. Padahal saudara tak todong ini, siapa tahu yang tergerak, kan begitu. Saya nggak mau, saya diem, cuma sama Tuhan maunya apa. Singkat cerita Bapak Ibu, orang dari Kelapa Gading dipakai. Terus tiap bulan. Dan sampai hari ini ada 2 bapak yang tidak berhenti. Sampai saya WhatsApp, Pak, saya sudah pelayanan, Bapak bisa alihkan ke pendeta yang lain yang membutuhkan. Saya bukan tidak mau berkat, tapi mungkin ada yang lebih membutuhkan. Dia bilang gimana? Tuhan belum suruh saya berhenti. Bapak Ibu, itu cara Tuhan. Nah, selesai COVID, luar biasanya. Komunitas, bukan gereja. Saya jarang diundang gereja, diundangnya gini komunitas. Karena apa? Gereja itu mencari pendeta yang punya nama. Yang ada di YouTube. Ya, siapa? Debbie Basir, siapa lagi? Philip Mantova, itu kan di YouTube kan ada, betul nggak? Ada yang kagum, Philip Mantova gini Pak, lebih ganteng dari Bapak jelek kan itu kan? Ada orang cari ke gereja pendeta yang ganteng, bukan firmannya, Bapak Ibu. Nah, saya tiba-tiba diminta dari Belanda, di kota Utrecht. Saya pikir kosong, ya oke aja, berangkatlah saya ke sana. Dari Utrecht itu nyambung 1 bulan Bapak Ibu. Ya, Amsterdam, Rotterdam, naik lagi ke Jenewa, Oslo, sampai ke Norwegia. Saya bilang Tuhan luar biasa. Kenapa? Siapa saya? Saya nggak dikenal, tapi Tuhan bisa angkat. Karena apa? Salib Tuhan yang membawa Anda itu bisa, beban Anda diangkat. Selesai Bapak Ibu. Kemarin waktu Ibu Lydia WhatsApp saya juga, saya ada di Korea. Di kota Andong diminta. Gereja Protestan ngundang orang dari GPI. Ya. Kan GPI itu katanya gereja banyak isu, Bapak Ibu kan. Nah betul kan, gereja kan gitu. Kalau GPIB gara-gara perempuan iman berantakan kan itu kan ya. Kalau HKBP hancur karena Bapak Pendeta kan begitu ya. Mohon maaf ini kata-kata dulu waktu saya sekolah teologi ya Bapak Ibu. Saya sekolah teologi, dosen saya itu Stephen Tong, belum punya sekolah teologi ya dia. Ayo kita akhiri dan kita akan berdoa Bapak Ibu. Khususnya untuk doa syafaat yang akan kita doakan pada siang ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu Tuhan boleh pimpin kami. Khususnya pada hari ini Tuhan, di mana kami boleh mendengarkan firman-Mu, karya salib-Mu. Tanpa salib-Mu kami tak punya kerajaan surga. Tanpa salib-Mu kami tak punya jaminan yang pasti. Maka itu Bapa kami bersyukur di tengah-tengah dunia yang luas ini Engkau pilih kami. Ajar kami selalu dekat dengan salib Tuhan. Ajar kami senantiasa ingat salib Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan kami, Engkau sudah menanggung beban kami. Di tengah-tengah keadaan yang mungkin tak mampu sebagai manusia,
Engkau sudah memberikan kami jalan keluar. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa untuk persekutuan doa di tempat ini. Berkati anak-anak-Mu yang hadir, baik yang dari gedung ini maupun di luar gedung ini. Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan pimpinan. Apapun yang jadi pergumulan anak-anak-Mu, Tuhan berikan jalan keluar. Berdoa juga ya Tuhan sebagai owner di PT Raja Wali ini Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan terus pimpin dengan iman yang percaya kepada Tuhan setiap saat. Tidak digoyangkan oleh keadaan apapun juga. Sehingga mampu tegak berdiri sebagai orban dan keluarganya. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa juga untuk PT Raja Wali Group dan semua anak-anak perusahaan yang di bawahnya. Berdoa mulai dari pimpinan yang ada Tuhan. Engkau berkati, Engkau berikan hikmat mereka untuk takut akan Tuhan setiap saat. Jajaran para manajemennya juga Tuhan, staf dan sampai yang paling bawah. Tuhan berikan hati takut akan Tuhan. Dan kami percaya di tengah-tengah situasi dunia yang tidak punya solusi, di dalam Tuhan ada solusi. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh jajaran dari Raja Wali Group, Tuhan berkati. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk orang-orang yang sekarang dalam proses atau dalam mengalami masalah, dalam sakit penyakit, dalam pergumulan. Tuhan berikan mereka jalan keluar. Karena kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memimpin setiap anak-anak-Mu yang mengalami persoalan hari ini. Khususnya untuk persekutuan doa di tempat ini Tuhan. Para pengurus, Engkau berkati mereka. Engkau berikan kesehatian untuk terus bergelora di dalam melayani Tuhan. Karena kami tahu jerih lelah-Mu kami tidak pernah sia-sia. Berkati anak-anak-Mu yang terlibat pelayanan pada hari ini. Setiap kami ambil bagian dalam pelayanan, diberkati Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh doa kami pada siang ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan pemimpin pujian. Terima kasih Bapak Pendeta untuk renungannya hari ini. Kiranya kita semakin mengerti dan semakin diberkati atas makna dari salib Tuhan. Nah, untuk pengumuman minggu depan tetap ada ibadah jam 12 dan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Antonio Yusuf. Untuk persembahan sudah ada kiris di depan atau di belakang juga sudah ada, atau kalau mau ada cash juga bisa di kotak di belakang. Kita mau bangkit berdiri, kita mau menerima berkat dari Tuhan, tapi sebelumnya kita nyanyikan dulu pujian yang terakhir, Karya Terbesar. Terbesar dalam hidupku pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. Biarlah pujian ini kami imani Tuhan, kami hanya mengagumi Engkau yang sudah mati untuk kami. Kami sudah mengakhiri ibadah pada siang ini, sebentar kami hendak kembali ke tempat kerja kami masing-masing. Kiranya berkat Tuhan tercurah dalam hidup kami. Maka itu saudaraku, angkat kedua tanganmu, kembalilah ke tempat kerjamu masing-masing dan terimalah berkat Tuhan. Diberkati keluar masukmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu. Apapun yang kau kerjakan di dalam Tuhan dibuat berhasil. Maka itu saudara, terimalah damai sejahtera dari Bapa Surgawi, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Dia datang kali yang kedua. Haleluya. Amin.
selesai saat teduh untuk kita semua. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku.